Ya, Spanyol itu takluk. Ya, Spanyol saat itu takluk di tangannya Torik bin Ziyad. Dimasak oleh panglimanya namanya Torik bin Ziyad, ya, dalam kepemimpinan Amir yang namanya Musa bin Nusair. Torik bin Ziyad saat itu yang menaklukkan Spanyol saat itu. Ya, fadhal sekalian. Saya air putih dulu ya. Torik bin Ziyad, panglimanya yang menaklukkan saat itu Spanyol. Setelah takluk, berubahlah menjadi negara Andalusia. Di sana, di Spanyol, negara Andalusia. Dan umat Islam sempat menguasai Spanyol, bahkan terus lakukan invasi-invasi sampai perbatasan Prancis. Kekuasaan Islam saat itu hampir-hampir menyatu jadinya ya, dari Konstantinopel, ya. Ini sempat tertahan di Konstantinopel Turki yang sekarang namanya Istanbul gitu ya. Itu namanya Konstantinopel ya. Jadi itu bertahan di sini dan baru dibuka zaman Muhammad Al-Fatih. Ya, jadi Islam berkembang ya sampai Cina, kemudian berkembang dari utara gitu ya, utaranya Afrika, terus ya Mesir, Libya, Aljazair, Maroko kan, baru ke atas Andalusia, dan harapannya saat itu bertemu. Kaum muslimin bertemu saat itu. Ya, bertemu ya, entah di Bulgaria, entah di mana bertemu. Tapi saat itu berhenti di Konstantinopel ya, sampai datang Muhammad Al-Fatih. Dan kemudian di Cordoba sudah menyebar juga ya, di di Andalusia Spanyol. Nah, khusus salah satu pusat pendidikan Islam saat itu ada di Andalusia Spanyol. Dan kaum muslimin di situ berada selama 8 abad. Berapa? 8 abad, 800 tahun kaum muslimin menempati Spanyol, Andalusia. 800 tahun bukan waktu yang sedikit, waktu yang sangat lama itu. Kaum muslimin di situ memegang kendali. Jadi negara Islam saat itu 800 tahun, sedangkan negara Indonesia saja kita belum 100 tahun ini. Ini 800 tahun negara Islam Spanyol Andalusia. Dan disitulah pusat pendidikan Islam lahir, ulama-ulama hebat, Ibnu Hazm dan sebagainya. Di situ juga lahir juga ilmuwan-ilmuwan hebat. Yang kalau kita sebut namanya kaum muslimin mungkin banyak nggak tahu. Padahal dari situ penemuan hebat. Dan kembali di Andalusia Spanyol menjadi pusat pendidikan dunia saat itu. Ya. Dan raja-raja Eropa saat itu mengirimkan anaknya untuk sekolah ke Andalusia. Raja Prancis, Raja Inggris, Raja Jerman, Raja mana itu semuanya mengirimkan anak-anaknya untuk sekolah ke Andalusia Spanyol. Karena di situ pusat pendidikan. Dan saat itu bahasa pengantarnya adalah bahasa Arab. Sehingga di Eropa saat itu sempat terjadi mindset kayak kita sekarang. Ya, orang yang bisa bahasa Arab adalah orang yang intelek saat itu. Sama kayak Indonesia sekarang yang bisa cascus sorry gitu dan sebagainya, itu ya ini intelek lah ya, kalau bisa ngomong Inggris gitu ya. Kalau bisa ngomong, ada orang dia ngomong Inggris lancar lah, kayaknya intelek kayaknya nih ya. Nah, saat itu juga sama. Ketika orang di Eropa saat itu dia bisa ngomong Arab intelek. Ya, bahkan beberapa raja-raja Arab seperti Raja Prancis dan sebagainya ini mengkhawatirkan kok bisa anak-anak muda kita habis belajar ke Andalusia pulang-pulang ngomong jatuh cintanya ini uhibbuki. Saya cinta kamu. Sama kayak kita di sini I love you. Sampai begitu sejarah perkembangan Islam. Dan kalau kita lihat sekarang, bahkan coba dilihat, dinonton ya, di dokumenternya, di apa dan sebagainya, banyak bahasa-bahasa Eropa kepengaruh dengan bahasa Arab. Apalagi bahasa Spanyol banyak kepengaruh. Bahkan bangunan-bangunan klasik orang-orang Eropa itu ternyata dia kepengaruh dengan bangunan-bangunan Andalusia saat itu. Karena di situ pusat pendidikan, pusat gaya, pusat mode. Sebagaimana kita sekarang berkelibat ke Eropa sama Amerika. Karena di situ yang maju, di situ yang intelek, pusat saat itu. Andalusia. Jadi sebenarnya orang Eropa saat itu harus banyak berterima kasih dengan para ilmuwan negara Andalusia saat itu. Khalifah Andalusia. Harus banyak berterima kasih orang Eropa. Ya. Pusatnya seperti itu.
Ini kan sejarah yang banyak kaum muslimin kita nggak tahu. Pusat. Ya. Dan terlebih saat itu lagi, justru ketika umat Islam berjaya di Andalusia, pusat pendidikan, pusat apa, nanti kita bahas penemuan-penemuannya gitu ya, ilmuwan-ilmuwannya gitu. Saat kaum muslimin di Baghdad berkembang pesat saat itu, di masa pertengahan ya, orang bilang abad pertengahan, ya, dari abad kita ini, dari tahun kita ini ya. Demikian juga di Andalusia sedang pesat-pesatnya perkembangan. Justru saat itu orang Eropa yang mereka menamakan sendiri, mereka sedang masa namanya Dark Age. Jadi Dark Age ini orang Eropa yang namakan sendiri. Mereka pernah ada masa namanya Dark Age, masa kegelapan. Di mana mereka saat itu orang Eropa, kenapa mereka sebut dengan Dark Age? Karena mereka saat itu tidak berkembang ilmu pengetahuan, ya, dan mereka saat itu banyak terkungkung dengan tahayul-tahayul dan hurufat-hurufat yang diajarkan oleh gereja-gereja mereka saat itu. Tahayul, hurufat banyak sekali. Mereka saat itu jadi terkungkung gitu loh. Tidak terbuka pikirannya oleh ilmu pengetahuan dan sains karena banyak tahayul dan hurufat. Salah satunya adalah ajaran saat itu bumi datar. Sehingga bumi itu datar. Jadi mereka tidak boleh berlayar jauh-jauh. Ya. Nanti jatuh mereka, takut. Dan ternyata oleh umat Islam, tepatnya Al-Biruni dan Khawarizmi, yang menemukan bumi itu bulat. Khawarizmi yang pertama kali membuat peta bumi bulat. Kemudian Al-Biruni yang pertama kali mengukur lingkar bumi ini dengan tepat, dan sekarang dibuktikan dengan saat itu dia ukur dengan alat sekadarnya dengan menggunakan perbandingan trigonometri dan gunung dengan jarak tertentu ya. Kemudian dia ukur ternyata dengan alat sederhana saat itu dibuktikan dengan teknologi canggih sekarang ketepatannya hampir 98%. Al-Biruni. Jadi saat itu pelaut-pelaut Eropa nggak berani jauh-jauh karena ajaran tahayul dan bawa-bawa agama. Nah ini tahayul, khurafat, bawa-bawa agama sesuai dengan keyakinan mereka saat itu. Ya akhirnya apa? Akhirnya nggak berani pelaut-pelaut tuh jauh-jauh karena takut jatuh, bumi datar. Nah sekarang kok kebalik ya, banyak umat Islam yang percaya bumi datar gitu ya. Umat Islam percaya bumi datar, karena nggak belajar sejarah.